Oke, jumpa lagi di channel ini. Kemarin setelah kita membahas mengenai UTS kelas 6, sekarang kita akan membahas UTS kelas 7. Nah, di sini kita mulai dari nomor 1 mengenai perbandingan. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Jadi katanya untuk 14 botol dia bisa memasangnya dalam 84 detik. Nah, kemudian banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah, nah pertanyaannya ketika dia 2 menit, untuk 2 menit ini bisa berapa botol? Jadi untuk mengerjakan seperti ini, pertama kita pastikan dulu satuannya itu sama semuanya. Kalau seperti ini kan ini ada detik dan ini menit. Jadi yang menit kita ubah dulu ke dalam detik. Caranya tinggal kali 60. Jadi kalau 2 kali 60 itu 120 detik. Nah, setelah seperti ini kita bisa tulis masing-masing variabel. Jadi untuk maksud variabel itu seperti ini ya, botol, waktu, hari, orang, pekerjaan, pokoknya yang seperti itu. Itu kita sebut aja sebagai variabel. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini variabelnya katanya botol atau tutup botol ya. Kita tulis saja tutup botol. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah waktunya. Nah, yang pertama tutup botolnya 14. Untuk yang 14 ini bisa dikerjakan dalam 84 detik. Nah, kemudian waktunya adalah 120. Ingat ya, yang di sebelah kanan ini semuanya waktu, yang sebelah kiri semuanya tutup botol. Dalam 120 bisa berapa tutup botol? Jadi karena nggak diketahui, kita buat aja X. Sebelum membuat persamaan seperti ini, kita harus tahu dulu dia ini termasuk senilai atau berbalik nilai. Caranya itu dengan melihat setiap variabelnya. Jika salah satu variabel bertambah, kemudian variabel yang lain bertambah besar juga, berarti itu senilai. Jadi dia sama-sama bertambah ataupun sama-sama berkurang. Jadi kalau kita logikakan, ini kan tutup botol. Nah, kalau tutup botolnya semakin banyak yang bisa dibuat, misalnya ini 14, kemudian bisa dibuat jadi 20. Berarti kalau 20 tentu waktunya juga tambah besar, tambah naik waktunya. Dan sebaliknya, misalnya tutup botolnya berkurang atau yang mau ditutup itu sedikit, misalnya jadi 5 tutup botol, tentu waktu yang diperlukan itu juga makin sedikit. Nah, itu untuk yang senilai. Lalu yang berbalik nilai bagaimana? Untuk yang berbalik nilai, contoh soalnya biasanya mengenai pekerjaan. Misalnya suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 orang. 8 orang itu bisa mengerjakannya dalam 10 hari selesai. Nah, ini juga ada 2 variabel. Yang pertama adalah orangnya atau pekerjanya, dan kemudian yang kedua adalah waktunya. Jadi kalau misalnya pekerjanya kita kurangin ya. Kalau misalnya yang pertama nih, dia mengecil ya. Kalau yang pertama ini kita kurangin, misalnya jadi 5 orang yang mengerjakan. Nah, secara logika, kira-kira waktu untuk mengerjakannya bertambah atau berkurang? Tentu bertambah. Ini bisa jadi lebih besar waktunya. Misalnya jadi 20 ya, 20 hari misalnya. Dan juga sebaliknya, kalau orangnya kita tambah misalnya jadi 12 orang, tentu pekerjaan ini akan lebih cepat selesai. Bisa jadi 5 hari misalnya. Nah, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau satu variabel ini mengecil, variabel lain bertambah besar. Kalau yang senilai tadi, salah satu variabelnya bertambah besar, yang lainnya juga ikut. Begitu juga sebaliknya, kalau bertambah kecil, yang lainnya juga makin kecil. Nah, itu sekilas untuk mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi untuk soal nomor 1 ini sudah jelas dia senilai. Jadi kalau senilai, dia cukup penyamaannya itu sejajar. Nah, kalau 14 dia 84 kan, ini sejajar. Kalau tidak diketahui ini dia bisa 120 detik. Jadi untuk menjawabnya seperti ini kita bisa sederhanakan dulu. Karena kalau kita langsung kalikan silang, tentu ini jumlahnya besar. Nah, ini juga kunci atau trik untuk menyederhanakan perbandingan seperti ini. Kita bisa membagikan yang pertama itu sejajar dan yang kedua itu atas bawah.
Jadi ingat aja tanda tambah. Di sini kita bisa membagikan 84 dengan 14. Nah, kalau 84 bagi 14 itu berapa? 84 bagi 14 itu 6 ya. Nah, setelah jadi kecil seperti ini, baru kita coba kali silang. Berarti 6 dikali X, jadinya 6X. Sama dengan, nah yang ini tadi jadi 1 kali 120 tetap 120. Maka untuk nilai X itu adalah 120 dibagi dengan 6. Ini bisa dibagi juga 12 dengan 6, hasilnya 2. Jadi X jawabannya adalah 20. Jadi untuk tutup botolnya yang bisa ditutup dalam waktu 120 detik itu adalah 20 tutup botol. Opsinya ada di jawaban yang B. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2. Ini juga masih perbandingan. Kita coba telaah sama-sama. Ini kira-kira senilai atau berbalik nilai. Soalnya adalah sebuah mobil menghabiskan 8 liter. Nah, jadi 8 liter yang dihabiskan itu untuk menempuh jarak 56 km. 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km. Nah, jika jaraknya 84 km, pertanyaannya adalah bensinnya berapa atau bensinnya X. Jadi kalau kita telaah, misalnya bensinnya berkurang jadi 5 liter. Kira-kira jaraknya berkurang nggak? Ya, jaraknya ikut berkurang. Berarti kesimpulannya ini adalah senilai. Karena ketika salah satu variabel berkurang, variabel lain juga berkurang. Kalau kita tambah pun kira-kira ini jadi 10 liter, maka secara otomatis jarak yang bisa ditempuh tambah jauh. Misalnya bisa jadi 60 km ya. Jadi ini merupakan perbandingan senilai. Nah, kita buat aja dulu biar mudah. Yang di sebelah kiri itu bensin, sebelah kanan itu adalah jaraknya. Yang pertama bensinnya itu 8 liter. 8 liter ini katanya bisa 56. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah jarak. Ketika jaraknya 84, bensin yang diperlukan berapa atau X. Nah, ingat tadi kita bisa membagi atau menyederhanakan itu antara yang sejajar kemudian yang atas bawah. Nah, jadi ingat sejajar atas bawah, ingat aja tanda tambah. Nah, yang kalau kita lihat di sini yang paling mudah kira-kira menyederhanakan yang mana? Yang atas bawah atau yang sejajar? Yang sejajar ya. Ini yang 8 sama yang 56. 56 bagi 8 itu 7. Nah, setelah seperti ini baru coba kita kali silang. 7 kali X jadinya 7X sama dengan 1 kali 84. Maka untuk nilai X adalah 84 dibagi dengan 7. Untuk nilai X adalah berapa? 84 bagi 7. 84 bagi 7 itu 2 ya, 12. Jadi untuk 84 km bensin yang diperlukan itu adalah 12 liter. Ada di si yang D. Nah, selanjutnya nomor 3 ini mengenai aritmetika sosial. Seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan keuntungan 10%. Nah, dia untung 10%. Kemudian pertanyaannya, besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu. Nah, untuk pendapatan si pedagang adalah uang yang dia keluarkan pertama kali atau kita sebut sebagai modal, kemudian dijumlahkan dengan keuntungannya. Jadi kalau kita lihat di sini yang udah diketahui itu baru modalnya, keuntungannya masih dalam persen. Jadi kita harus cari 10% ini uangnya berapa. Caranya tinggal kita kalikan aja. Mungkin adik-adik juga udah ada yang tahu, tapi nggak masalah, ini menambah bank soalnya, jadi semakin terbiasa. Dikali dengan 10%. 10% berarti 10/100. Ingat aja kalau persen ini kan lambangnya 20, berarti dia per 100. Nah, seperti ini bisa kita bagi. Ini nolnya kita coret. Jadi di sini sisa 1, 2, 3. Ada 3 nol. Kemudian ditambah 0 satu lagi. Jadi ada 4 nol. Nah, kalau ada 4 nol berarti dia 150.000. Tadi rumusnya keuntungan tambah modalnya. Ini keuntungannya 150.000. Ditambah modal awalnya tadi 1.500.000. Maka total pendapatan pedagangnya pada hari itu adalah kira-kira berapa nih?
tinggal dijumlahkan aja, jadinya 1.650.000. Ada di opsi yang A. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini soal perbandingan. Kita telah sama-sama kira-kira dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari. Katanya 16 hari ini bisa diselesaikan oleh 7 orang. Kemudian jika 3 pekerja diarahkan atau ditugaskan ke tempat lain, nah berarti dari 7 orang ini 3 orang disuruh ke tempat lain. Berarti pekerjanya berkurang atau bertambah? Berkurang ya, berkurang 3. Jadi pekerjanya itu tinggal 4 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan oleh pekerja yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau kita buat aja X. Nah, kira-kira kalau orangnya ini udah dikurangin jadi tinggal 4 orang, pekerjaannya ini selesai lebih cepat atau lebih lambat? Seharusnya lebih lambat. Berarti kalau lebih lambat, angka yang di sini bertambah besar dong. Kalau kita misalkan, ini misal kita buat aja deh yang baru. Misalnya pertama itu 15 hari oleh 10 orang. Kemudian katanya orangnya dikurangin jadi 5. Berarti pekerjaannya lebih lama selesai. Kalau lebih lama selesai berarti angkanya lebih besar. Misalnya jadi 20 hari. Nah, kalau adik-adik nggak skip, tadi udah kita bahas. Perbandingan senilai itu kalau salah satu variabel kecil, yang lainnya juga tambah kecil. Tapi kalau yang lainnya ini tambah kecil, yang sebelahnya tambah besar, itu namanya berbalik nilai. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya kita tulis dulu variabelnya. Yang pertama itu ada harinya, dan kemudian ada pekerjanya. Untuk yang harinya itu 16 hari. Nah, di sini letak bedanya antara yang senilai dengan berbalik nilai. Kalau yang senilai kita meletakkannya sejajar, kalau yang berbalik nilai kita meletakkannya tidak sejajar. Jadi kalau yang 16 hari itu katanya bisa 7 pekerja. Nah, kita tidak sejajar meletakkannya atau saling bersilang. Begitu juga untuk yang ini. Untuk X hari itu katanya bisa dikerjakan oleh 4 orang. Nah, jadi bersilang. Tapi meskipun bersilang, untuk menyederhanakannya atau untuk membaginya masih berlaku konsep yang sejajar sama konsep yang atas bawah atau konsep tanda tambah. Jadi yang atas ini bisa kita bagi. 16 bagi 4 itu 4. Nah, setelah ini baru kita kaliin. 4 dikali 7 berarti 28 sama dengan X dikali 1 berarti X. Jadi hari yang diperlukan ketika orangnya tinggal 4 itu adalah sebanyak 28 hari, ada di opsi yang A. Jadi sesuai, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Dimana ketika orangnya banyak atau 7, waktunya lebih sedikit. Tapi ketika orangnya sedikit, waktunya jadi banyak atau jadi 28 hari. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 5. Ini aritmatika sosial. Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta. Dia beli dengan harga 160 juta rupiah. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Jadi pertama ini dia beli 160 juta, kemudian dia jual dengan harga 140 juta. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Nah, untuk menentukan kerugian ini sebenarnya caranya mudah. Kita tinggal mencari berapa rupiah dia ruginya. Kemudian rupiahnya itu kita perkan atau kita bagikan dengan harga pertama atau ketika harga dia membeli. Jadi kalau kita lihat di sini untuk menentukan berapa ruginya kita tinggal mengurangkan aja. Nah, kita kurangin aja. 160 kurang 140 berarti 20 juta. Jadi si Pak Edi di sini rugi 20 juta. Sebenarnya kita hitung cepat juga udah bisa ya. Jadi dia rugi 20 juta. Nah, masalahnya soalnya mintanya dalam persen. Jadi untuk mengubahnya dalam persen kita tinggal membaginya dengan harga ketika dia pertama kali membeli, yaitu 160 juta. Jangan lupa kalikan 100. Nah, ini kan nolnya banyak nih, kita coret aja semuanya. Nah, ini coret juga, jadi tinggal 2/16 dikali dengan 100. Jadi yang atas itu
200. Jadinya 200 dibagi dengan 16. Kalau kita bagi pistol aja ya, bagi dengan 16. Nah, ini 1 ya. 1 kali 16, 16, 0. Ini sisa 4. Nah, 40 bagi 16. Kita bisa ambil berapa nih? Kalau kita ambil 3 itu udah 48, udah lewat. Jadi kita ambil 2. Kalau 2 berarti 32. Nah, 40 kurang 32 itu 8. Nah, 8 ini udah lebih kecil daripada 16. Berarti kita butuh koma. Kita bikin koma, kita dapat 0. Jadi 80 bagi 16. 80 bagi 16 berapa? 5 ya. 5 kali 16 itu 80, pembagiannya selesai. Nah, jadi ini untuk persenannya, yaitu 12,5%. Jadi kerugiannya itu 12,5% atau 20 juta ini merupakan 12,5% dari 160 juta. Yang mana 160 juta ini merupakan harga ketika Pak Edi tadi membeli mobilnya. Nah, kalau kita lihat di opsi tidak ada yang 12,5 karena juga di soalnya katanya taksiran. Jadi untuk taksiran terdekat tentu 12%. Ada di opsi yang D ya, 12%. Nah, ini masih bagian pertama. Untuk bagian keduanya nomor 6 sampai nomor 10 silakan lihat di bawah kiri layar. Ucapkan terima kasih.